Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Saya bersyukur kemarin kita menyaksikan saudara-saudari kita, yaitu Saudara Arif dan Yeni, dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Dan kita semua merasa bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu tahu waktu yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Saya percaya bahwa tahun ini, sebagaimana tema kita di Amos 9 ayat 13, kita akan ada masa tuaian besar, ya. Masa berkat besar akan terjadi, tapi kita harus tahu bahwa si jahat, ya, iblis akan terus mencoba menggoda kita, menghasut kita, mencoba memprovokasi kita atas segala kelemahan-kelemahan daging kita. Kenapa? Memang kita masih hidup di dalam darah dan daging. Tentunya saudara dan saya tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Apa yang menjadi titik lemah dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi petunjuk bagi kita, menjadi arahan bagi kita untuk kita sadar. Ya. Coba bilang sama sebelahmu, kalau kau dengar firman Tuhan, kau harus sadar. Amin. Kita harus sadar bahwa firman Tuhan bukan hanya berisi janji, tapi juga peringatan, juga perintah, supaya kita berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, bahkan tidak meninggalkan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan apa yang menjadi penghalang berkat dan tuaian di masa-masa ketika Tuhan sudah menyatakan firman-Nya. Ingat, Israel seringkali tertunda berkatnya, tertunda segala sesuatu dalam kehidupan mereka, padahal Tuhan sudah kasih janji firman-Nya. Tuhan sudah nyatakan apa yang menjadi visinya. Tuhan sudah tunjukkan bahwa Dia akan melakukan sesuatu yang besar bagi umat-Nya. Tapi seringkali terhalangi karena memang umat pilihan itu, umat Tuhan itu seringkali gagal memahami, bahkan gagal untuk mengikuti jalan Tuhan. Ya, karena ada apa, saudaraku? Karena ada hal-hal yang mereka pikirkan sendiri, mereka kerjakan sendiri dengan kekuatan manusia, dan ujungnya mereka gagal. Ya, pagi hari ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa kita harus hati-hati dalam hidup ini. Perjalanan iman kita ini kita perlu hati-hati. Jangan menganggap diri kita sudah betul-betul kuat ataupun sudah benar-benar mengikuti jalan Tuhan. Apapun yang kita sudah lalui kemarin tidak bisa kita pakai untuk hari ini. Karena setiap hari kita butuh tuntunan Tuhan. Setiap hari kita butuh petunjuk Tuhan. Ya. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan di Lukas 12. Coba kita lihat Lukas 12 mulai dari ayat 15. Ya. Kita harus tahu ada hal-hal dalam diri kita yang kita harus hati-hati. Ya, hati-hati sama diri kita sendiri. Ada hal-hal di dalam diri kita yang kita harus waspadai. Firman Tuhan kata firman Tuhan begini bunyinya. Saudara sudah sampai di situ? Kita lihat di Lukas 12. Sorry. Ini kan perikopnya orang kaya yang bodoh. Ya. Dan ada seseorang yang menanyakan tentang bagaimana berbagi warisan kepada Yesus waktu itu. Ya. Dan Yesus katakan ini. Katanya lagi kepada mereka,
berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jadi ingat, ada satu hal di dalam hidup kita yang perlu kita waspadai. Saya ingat setiap kali orang bersaksi tentang masa lalunya, mereka gampang menyatakan apa yang menjadi dosa mereka masa lalu. Mungkin itu perselingkuhan, mungkin itu perjudian, mungkin itu kehidupan bebas, mungkin itu hal-hal yang dosa yang kelihatan nyata. Tapi Yesus memperingatkan ada satu hal yang gak kelihatan, yaitu namanya ketamakan. Dan kita harus hati-hati dengan hal tersebut. Berjaga-jagalah dan waspadalah, kata Tuhan. Kemudian dia sampaikan satu perumpamaan. Ya, katanya ayat 16-nya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Lihat, dia berbicara di dalam apa? Hatinya, kepada dirinya sendiri, betul? Apa yang akan aku perbuat? Ya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Lihat, ada kata aku di situ. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku lagi akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan itu untuk siapakah itu nantinya? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Siapa yang pernah dengar ada orang ngaku dosanya gini? Ada teman ataupun orang yang baru kita layani bertobat, dia ngomong gini, aku ini orang tamak, Pak. Ada? Nggak pernah saya dengar. Aku ini jahat, Pak, dulu. Suka gini, suka gitu, suka gitu. Tapi pernah nggak dia ngomong, aku ini tamak, Pak? Nggak pernah saya dengar. Makanya Tuhan peringatkan. Jarang ada orang ngakui dirinya tamak. Makanya Tuhan harus ingatkan itu. Karena apa? Orang yang tamak itu berbicara keinginan akunya. Makanya Roma 7 katakan apa? Kenapa ada pernyataan itu dari Rasul Paulus? Kita lihat di Roma 7. Ayat 7 katakan gini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Orang yang tamak itu selalu mengingini untuk dirinya sendiri. Makanya Rasul Paulus katakan hukum Taurat mengingatkan kita, apa itu mengingini? Halo? Iya kan? Hukum yang ke-10 apa? Jangan mengingini
apa yang dimiliki sesamamu. Saya mau kasih tahu, kenapa itu disinggung oleh Rasul Paulus, kenapa itu disinggung oleh Yesus. Saya meyakini ini, segala dosa awalnya dari keinginan. Dan itulah yang berbicara kita tamak. Orang kalau tamak ingin mendapatkan sesuatu, dia bisa nggak pakai nama Tuhan? Halo? Orang kalau tamak, ya, dia bisa nggak melakukan hal-hal yang jahat? Iya. Dia bisa bunuh nggak? Bisa. Dia bisa mencuri nggak? Bisa. Karena itu berbicara keinginan. Makanya Yesus bilang hati-hati. Berjaga-jagalah. Karena pencobaan sesungguhnya yang paling berat itu di dalam diri kita sendiri. Bukan iblis yang menggoda kita. Diri kita sendiri ini harus ada yang kita waspadai. Karena itu keinginan. Ya. Makanya kita harus mengerti ini. Kenapa Yesus dan Rasul Paulus mengingatkan itu. Ya. Jadi sebenarnya yang paling berbahaya itu ada di dalam diri kita sendiri. Makanya Yesus harus mati di kayu salib sebagai darah dan daging untuk menebus kita. Halo? Rohnya tetap hidup. Karena memang dia satu-satunya manusia yang sempurna. Yang tidak tersentuh oleh dosa. Dan tidak melakukan dosa. Dan perhatikan. Maaf ya. Kalau saya bilang seseorang itu bodoh, mungkin saya salah. Benar nggak? Kalau saya bilang anak saya, kamu bodoh. Saya bisa salah nggak ngomongin anak saya bodoh? Tapi kalau Tuhan yang ngomong, kamu bodoh. Tuhan bisa salah? Yesus bisa salah? Hai kamu orang bodoh, dibilang. Apakah Yesus bisa salah ketika dia ngomong itu? Apakah dia sebagai guru menghakimi? Tidak. Kalau memang dia katakan bodoh, memang orang itu bodoh. Betul tidak? Kalau saya bilang misalnya siapa di sini, kamu bodoh. Saya bisa salah nggak mengatakan itu? Mungkin dia punya alasan yang lain. Mungkin sudut pandang dia berbeda dari saya. Tapi kalau Tuhan sudah melihat seseorang, melihat kedalaman isi hati seseorang dan dia katakan kamu bodoh, kita betul-betul bodoh. Karena apa? Karena orang kaya itu hanya memikirkan apa? Saya, aku, dan aku. Sama kayak di Amsal katakan apa? Seperti lintah. Mengatakan untukku, dan untukku. Nyedot aja kerjaannya. Ya. Dan apa yang dikatakan kepada orang kaya yang bodoh itu? Malam ini juga jiwamu ya akan diambil daripadamu. Apa yang kau sediakan itu untuk siapakah kelak? Saya percaya ini cerita bukan bualan. Ini cerita betul-betul datangnya dari hikmat Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku? Jadi bilang sama sebelah-sebelahmu, hati-hati, di dalam dirimu itu ada keinginan. Dan kalau itu bukan dari Tuhan, hati-hati. Ya. Kadang orang bilang gini, setan yang goda saya. Enggak, dagingmu sendiri. Yakobus katakan kamu mengerjakan itu karena kamu ingin memuaskan keinginan dagingmu. Iblis nggak bisa paksa kita.
Iblis cuma bisa tipu kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup ini perbanyaklah bagian untuk Tuhan dan untuk sesama. Karena itu hukum yang paling utama. Bukan untuk kita. Jangan pikirkan diri kita. Kalau kita nggak mikirkan diri kita mikirkan apa yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan untuk sesama kita. Tuhan akan memikirkan hidupmu. Tuhan akan sediakan apa yang kau butuhkan. Nggak usah takut. Ya. Dan ingat, kalaupun kita akui semua dosa-dosa kita yang kelihatan, Tuhan tahu yang nggak kelihatan di dalam dosamu. Kalaupun kau bisa jadi orang terhormat di depan banyak orang, Tuhan tahu dosamu. Tuhan tahu yang tersembunyi. Tuhan tahu keinginan-keinginanmu. Kan ada kan lagunya? Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku. Apa yang Tuhan gak tahu? Kalau kau sembunyikan, tidak kau akui, Tuhan akan munculkan itu di atas soto rumah. Tapi apa yang kita akui di hadapan Tuhan, aku mau terbuka. Percayalah, Tuhan akan menutup segala kesalahan dan dosamu dengan kebaikan, hikmat, pertobatan yang sesungguhnya. Amin. Tuhan gak pernah mempermalukan kita. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ada dosa ketamakan yang orang lain gak tahu, keinginan-keinginan yang orang lain gak tahu, tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita. Ya. Semuanya itu terlihat jelas di mata Tuhan. Jadi dosa mengingini ini kita harus hati-hati. Karena itu akan masuk ke dalam ketamakan. Kita akan jadi tamak. Nah, saya percaya ketamakan hanya bisa dipatahkan oleh Yesus Kristus. Nggak ada kuasa lain yang bisa mematahkan ketamakan kecuali oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya kita membuang rasa tamak itu? Apa cara Tuhan? Tuhan kasih hikmat apa supaya kita mematahkan segala ketamakan kita? Ingat, tahun ini Tuhan akan memberikan kita berkat yang besar akan datang. Tapi kalau kita tamak, kita hanya memikirkan diri kita, hati-hati. Seperti orang kaya yang bodoh itu, Tuhan katakan apa? Bodoh! Harusnya kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Kita harus pakai setiap berkat Tuhan yang besar untuk kemuliaannya, untuk pekerjaannya, untuk sesama kita. Ya. Kan tadi kan kita nyanyi kan? Inilah zaman Elia, ya kan? Akan ada kelaparan, gelap, akan ada perang, kelaparan, akan ada gelap. Tapi ingat, kalau orang di dalam Tuhan, seluruh dunia bisa kelaparan, tapi Mesir ada Yusuf, di Mesir tetap ada roti. Amin? Iya. Kita harus jadi orang-orang yang berhikmat, jangan orang bodoh yang hanya mengingini untuk diri sendiri. Pakai semua berkat Tuhan, sumber daya yang Tuhan beri. Saya percaya berkat itu bukan hanya berkat materi, sumber daya, kreativitas, hikmat, semua yang dari sorga, semuanya itu Tuhan mau beri. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan
tampil bersinar di dunia ini, menjadi terang dan memuliakan nama Bapa di sorga. Itu tujuannya, supaya kita mempermuliakan Tuhan. Ya, apa yang mesti kita kerjakan di dalam Kristus supaya dosa ketamakan diri kita itu tidak menghalangi berkat Tuhan? Apa yang mesti kita kerjakan? Ya. Yang pertama, mengelola apa yang menjadi milik Tuhan. Poin yang pertama, mengelola apa yang menjadi milik Tuhan. Kita kan sering dengar ya, ada orang yang menyalahgunakan uang ya. Baik itu penggelapan uang di satu negara, ya, ataupun di satu perusahaan, bisa menghancurkan finansial negara tersebut. Kita lihat Sri Lanka lah pengelolaannya. Walaupun saya tahu Sri Lanka itu banyak tambang-tambang yang besar di situ. Kenapa nggak bisa jadi negara yang punya penghasilan yang cukup untuk bangsanya? Karena pengelolaannya nggak benar. Ya. Ada orang-orang yang tamak di situ, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Dan saya percaya orang-orang itu, kita berharap secara hukum itu dapat menangkap dan menghukum orang-orang tersebut. Ya. Tapi kita jangan buru-buru ngambil kesimpulan dulu. Bukan hanya orang itu, ya, bukan hanya orang itu yang menyalahgunakan uang. Seringkali kita lupa, kita juga menggunakan uang orang lain. Halo? Siapapun kita, kamu sedang menggunakan uang yang bukan milikmu. Siapa yang percaya uang yang kau gunakan, yang kau pakai, semuanya itu milik Tuhan sebenarnya? Nggak percaya. Apa gunanya Tuhan bilang di Mazmur 24? Segala bumi dan isinya, segala jagat raya ini milikku, kata Tuhan. Emas dan perak kepunyaanku. Halo? Berarti semuanya punya Tuhan nggak? Betul tidak? Saudara yakin punya Tuhan? Nanti kalau Tuhan minta, saudara marah. Kemarin kan saya kirimkan videonya. Ada seorang hamba Tuhan bersama dengan pendoa-pendoanya di kelompok kecil. Doa, Tuhan, tunjukkanlah jalanmu supaya kami mendapatkan rahmat, mendapatkan segala macam hal-hal yang baik dari sorga, dan kami pada saatnya nanti akan kembali ke rumah Bapa yang kekal. Tuhan bilang, tiba-tiba suara Tuhan, jual seluruh hartamu, berikanlah kepada orang-orang miskin. Hah? Mereka saling lihat-lihatan. Hah? Beneran Tuhan semua harus jual? Hah? Hah? Tiba-tiba satu teriak, suara hantu, suara hantu. Lari semua mereka. Kelihatannya kayak guyon-guyon itu. Ketika kita minta petunjuk Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan mau kerjakan lebih lagi dalam hidup kita. Seandainya Tuhan minta kita semuanya kita berikan untuk sesama kita. Dan kita berjalan dengan Tuhan untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sanggupkah kita? Jangan-jangan kita sama seperti pemuda yang kaya itu. Menjadi sedih karena apa yang diminta Tuhan itu terlalu besar bagi kita. Adakah yang diminta Tuhan terlalu besar bagi kita? Saudara percaya enggak? Dunia ini sedang dirongrong, sedang dicuri, ya terus menerus. Tapi yang punya enggak pernah ngalamin kerugian apapun. Pemilik segalanya siapa? Tuhan kan? Nah kalau di sini saya berbicara ini sekarang,
sebagai jemaat Tuhan, saya sedang berbicara tentang perpuluhan dan persembahan. Imamat 27 ayat 30 katakan apa? Demikian juga segala persembahan dan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik. Salah nggak ayat ini? Wong saya kok yang kerja? Wong saya kok yang ngelola? Wong saya kok pakai teknologi saya kok? Pakai kepandaian saya? Tapi kenapa semua dibilang milik Tuhan? Dan dikatakan apa? Persembahan dan persepuluhan itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Dan diingatkan lagi di Maliaki 3. Ya spesifik diingatkan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan dan persepuluhan. Dan persembahan khusus. Menipu artinya apa? Mencuri di situ. Salah nggak ayat ini ya? Kita nipu Tuhan. Bisa nggak kita nipu Tuhan? Di situ artinya apa? Kita menggunakan apa yang menjadi milik Tuhan sebenarnya. Menjadi bagiannya Tuhan kita pakai. Saudara percaya nggak ayat ini masih berlaku sampai sekarang? Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa? Tidak satu titik iota pun aku hilangkan. Dia mengenapi semua hukum. Hukuman dari hukum Taurat itu dia sudah genapi. Tapi hukum moralnya, doktrin moralnya, itu harus kita pegang terus. Masa mentang-mentang hukum Taurat sudah digenapi, lalu kita mau bunuh orang? Kan ada kan jangan membunuh. Bahkan Yesus bilang kalau kau mau melihat saudaramu dan kau benci aja, kau sudah membunuh. Standarnya lebih tinggi. Berarti apa? Waktu kita memberi, seharusnya standar kita lebih tinggi daripada hukum ini. Betul tidak? Standar kita tidak lagi seperti yang dinyatakan melalui hukum. Standar kita adalah kasih Tuhan. Kesadaran bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Dan waktu kita memberikannya karena kesadaran Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita dan memberikan buah sulungnya. Yesus itu dibilang anak sulung. Kalau Yesus nggak mati di kayu salib, saudara dan saya tidak mendapat warisan daripada anak sulung itu. Karena kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dibilang ya, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal. Tapi kenapa di perjanjian baru setelah Yesus mati di kayu salib, kita disebut semua anak-anaknya? Karena memang oleh darahnya kita ditebus dan seharga dengan anaknya yang tunggal. Bapa mengorbankan Yesus sebagai anaknya yang tunggal supaya mendapatkan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Anaknya yang tunggal kok. Kita ini gak layak sebenarnya disebut anak. Karena kita pendosa-pendosa semua. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat. Kalau kita menyalahgunakan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan katakan kita ini pencuri.
penipu. Hati-hati. Ya. Mengenai apa segala persembahan persepuluhan, dari lembu, dari sapi, kambing, domba. Ya, saudara kalau baca Imamat 27 ayat 32, semua yang dibawa tongkat gembala, setiap kali yang ke-10, satu untuk Tuhan. Betul tidak? Ya. Jadi kalau misalnya seorang pengusaha nih, dia punya penghasilan 5 juta, 4 juta dia harus bayar pegawainya, ya nggak boleh ditahan dong upah pegawai, betul nggak? Betul tidak? Boleh nahan upah pegawai, Pak Krisnan? Nggak boleh kan? Setelah itu, berapa profitnya, itulah 1/10-nya harus dibeli. Kalaupun profitnya cuma 1 juta, ya 100.000 bagiannya Tuhan. Halo? Dan siapa yang tahu bahwa persepuluhan itu bukan hanya terjadi di masa hukum Musa. Sudah terjadi jauh sebelumnya. Abraham memberikan 1/10-nya kepada Melkisedek. Yakub memberikan 1/10-nya. Nanti dalam kesempatan lain, kenapa mereka lakukan itu? Itu menjadi prinsip iman bagi kita. Kita tidak lagi mengikuti hukum. Kita hidup karena iman. Orang benar hidup karena iman. Abraham itu bapak orang beriman, bukan karena hukum Taurat. Sama seperti kita, orang benar hidup karena iman. Saya mau mewariskan iman kepada anak-anak saya, bahwa ketika saya memberikan persepuluhan saya tahu saya memberikan sebagai rasa syukur saya dan pengakuan bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup saya. Bukan manusia, bukan organisasi, bukan siapapun. Pengakuan kita. Dengan iman saya berikan itu. Ya, nanti dalam kesempatan yang lain saya akan beritahukan kenapa lebih dalam lagi, kenapa itu terjadi. Ya, kalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan kamu berhak atas semua janji Tuhan, betul? Saya percaya ini penting. Siapa panutan kita yang paling utama? Yesus ya. Yesus ada nggak singgung soal perpuluhan? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Ada. Ada. Coba lihat Matius 23 ayat 23. Yesus bilang gini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ingat, sebenarnya hukum Taurat itu yang terpenting, itu Yesus bilang apa? Keadilan dan belas kasihan serta kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan kamu abaikan. Ada kata apa? Harus kamu lakukan. Tapi yang lain jangan kamu abaikan. Inilah sebagai dasar doktrin moral kita. Doktrin moral kita. Saya masih melakukannya karena saya tahu Tuhan mau kita melakukannya karena kita tahu kita melakukan sesuatu yang berkeadilan. Kita tahu kita melakukan dengan kasih. Kita tahu kita melakukannya dengan sukacita. Bukan karena kutuk. Bukan karena ada ancaman kutuk, bukan. Tapi kesadaran bahwa ini bentuk ucapan syukur saya
kepada Tuhan dan pengakuan saya bahwa segala sesuatu milik Tuhan dan berasal dari Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Tidak lagi ada kutuk sudah selesai kok di kayu salib. Itu yang pertama. Jadi ingat ya, kita ini mengelola milik Tuhan. Ada amin? Bilang sama sebelahmu, kau tuh pengelolanya milik Tuhan. Apapun itu, pekerjaan, bisnis, ya, uang kita, itu milik Tuhan. Kita kelola sebaik-baiknya dan kita tahu apa yang menjadi bagiannya Tuhan, jangan kita ganggu gugat. Sebagai apa? Tanda pengakuan kita. Ya, kita nggak mau mencuri apa yang menjadi milik yang lain. Apalagi itu milik Tuhan. Kita nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, perpuluhan hanya digunakan untuk satu tujuan saja. Pertanyaan berikutnya, apakah tujuan uang persepuluhan dan persembahan kita digunakan untuk pekerjaan Tuhan? Kita buka 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah. Ini yang disinggung Rasul Paulus ini tentang siapa ini? Imam-imam perjanjian lama. Dia toh? Disinggungnya kan? Lalu apa? Ada lanjutan ayatnya itu bunyinya gini. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini jelas bahwa pelayanan Injil harus didukung persis seperti imam-imam pada perjanjian lama. Supaya mereka fokus melayani. Melayani pemberitaan Injil. Tidak lagi cari-cari, oh ada loka ini, ada kerjaan ini, mungkin ada pengusaha yang tawarin real estate, dia bisa tawarin. Atau ada jual beli mobil, saya bisa tawarin. Tidak. Orang yang full heart, full time, sungguh-sungguh terpanggil untuk menjadi imam, untuk menjadi hamba Tuhan, dia harus hidup dari pemberitaan Injil. Dan jemaat seharusnya, umat Tuhan harusnya mendukung. Jadi jelas sekali ayat ini jelas mengatakan pelayanan Injil didukung persis seperti imam-imam pada perjanjian lama. Kan kita tahu kalau di Bilangan 18:21 Bani Lewi itu kan nggak dapat bagian warisan tanah. Bani Lewi khusus, ya mereka nggak dapat milik pusaka. Tapi suku-suku yang lain memberi persepuluhannya untuk mendukung pelayanan mereka di mesbah. Paulus jelas sekali mengatakan, Allah mengatakan melalui Paulus, pelayan ataupun yang melayani tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus. Jadi dana perpuluhan itu kalau di gereja seharusnya bukan untuk pendidikan, bukan untuk pengeluaran gereja, ataupun bukan untuk mendanai orang miskin. Tetapi untuk mendukung pekerjaan pemberitaan Injil. Halo. Perhatikan surat-surat Rasul Paulus. Setiap pemberian jemaat itu dimaksudkan bukan pemberianmu, tapi buah dari pemberianmu, yaitu memperlebar kerajaan Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku? Tujuannya cuma satu. Waktu kita memberi
persembahan, persepuluhan tujuannya cuma satu, untuk mendukung pelayanan di dalam rumah Tuhan, terkhususnya hamba-hamba Tuhan, para full time, orang-orang misi, untuk pelayanan pemberitaan Injil. Bagaimana bisa fokus memberitakan Injil, merintis jemaat, ataupun pergi ke bangsa-bangsa, kalau nggak ada yang memberikan persembahannya? Bagaimana? Dan itu Alkitabiah. Halo? Itu Alkitabiah. Perpuluhan bukan untuk memperkaya diri hamba Tuhan. Memang kita tahu ada gereja-gereja yang hamba Tuhannya menyalahgunakan perpuluhannya. Tapi sebagai hamba Tuhan saya nggak mau, saya takut memberitakan ini. Karena apa? Karena ini kebenaran. Jangan gara-gara ada orang-orang, oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan itu, lalu saya diam. Jangan hanya uang nanti orang-orang. Saudara tahu nggak, kalau saudara memberikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, apa yang menjadi bagian pekerjaan Tuhan, hidupmu akan diberkati Tuhan. Kau sedang menabur di tanah yang berair, kau sedang menabur di tempat yang benar, kau sedang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya mau pastikan gereja ini punya accountability. Seberapapun uang saudara yang saudara berikan, perpuluhan atau apapun, saudara mau cek, silakan cek keuangan. Siapapun saudara yang sudah covenant di sini bisa cek. Kemana dana misinya, kemana perintisan, kemana, saudara bisa cek. Saya hamba Tuhan tidak pegang uang. Semua uang yang masuk itu untuk menunjang pekerjaan di rumah Tuhan dan pekerjaan pemberitaan Injil. Termasuk untuk memberi support kepada saya sebagai gembala dan kepada full time yang ada. Saya tidak pegang uang. Ada orang-orang tersendiri di jemaat ini yang pegang uang. Orang-orang yang ditunjuk, yang punya akuntabilitas, yang bisa mengatur segala sesuatu dengan benar. Percayalah. Ya kalau enggak, gimana mau bayar listrik? Gimana mau melakukan perintisan? Gimana mau pergi memberitakan Injil sampai ke kota-kota lain ataupun sampai ke bangsa-bangsa, ataupun kita mengutus orang? Bagaimana? Kita harus mendukung pekerjaan Tuhan. Tujuannya cuma satu, untuk pekerjaan Tuhan diperlebar. Dan itu Alkitabiah sekali. Rasul Paulus katakan itu. Masa kita ngutus orang-orang yang kita utus masih mikir susu anaknya, masih mikir mau bisnis ini supaya untuk penghidupannya. Bagaimana mungkin dia bisa fokus memberitakan kabar baik kalau anaknya saja kelaparan? Kita harus jadi jemaat yang bermurah hati. Jemaat Makedonia itu adalah jemaat yang murah hati. Walaupun mereka juga menderita semasa sulit, tapi mereka tidak pernah meninggalkan imannya untuk terus menabur, bahkan memberikan dirinya mendukung pekerjaan-pekerjaan para rasul. Saya tahu kekuatan kita mungkin secara jumlah orang nggak seberapa. Tapi kita harus percaya kalau kita melakukan firman Tuhan, kita setia dengan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kurang dari kita. Ya. Jadi ingat, persepuluhan tujuannya cuma satu saja, untuk pemberitaan Injil diteruskan. Untuk pekerjaan misi, untuk mengutus, untuk segala keperluan di rumah Tuhan, supaya ada roti di rumah Tuhan. Ketika kelaparan di luar sana terjadi, gereja masih bisa punya roti untuk memberi dan memberkati. Ada amin, saudara?
Itu yang kedua, yang terakhir. Saya percaya Tuhan mau kita tidak takut menyatakan kebenaran. Seharusnya seorang hamba Tuhan atau pemberita Injil menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah bukan untuk memperkaya dirinya secara duniawi, tapi sungguh-sungguh untuk mengkhotbahkan firman Tuhan yang berasal dari isi hati Tuhan. Tidak takut menyatakan kebenaran. Ya, apalagi berbicara soal uang atau berbicara soal memberi. Oh janganlah, nanti kalau ada yang tersinggung, nanti nggak ada yang memberi lagi, gimana hidup saya? Kita bukan hamba Tuhan upahan. Kebenaran tetap kebenaran. Kalaupun orang nggak memberi untuk menunjang pekerjaan Tuhan, Tuhan sanggup memelihara hamba-hambanya. Saya selalu teringat bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan melalui janda miskin. Nggak perlu takut. Asalkan kebenaran tetaplah kebenaran, kita nyatakan. Ya. Kebenarannya apa? Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dengan kata lain, berikanlah persepuluhan terlebih dahulu. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, sekalipun penghasilan yang saya terima, persembahan kasih yang saya terima, 1/10-nya tetap untuk Tuhan. Itu udah komitmen. Itu udah ikat janji sama Tuhan. Dan memang, bukankah semua memang milik Tuhan? Ya kan? Semua perak, emas, ternak di bumi adalah milik Tuhan. Kita ini hanya pengelola saja. Ya. Dia kan yang mengizinkan kita menggunakannya. Betul nggak? Semua milik Tuhan. Iya toh? Dia percayakan sama kita untuk kita mengelolanya, mempergunakannya. Betul tidak? Iya toh? Nah sekarang saya tanya nih. Ada orang, saudara sewa rumah nih, punya orang. Saudara bayar kan sewanya? Punya orang. Dipercayakan sama kita untuk kita mempergunakannya. Tapi kan kita bayar sewanya. Betul nggak? Ada di sini sewa rumah nggak bayar? Saya suruh lunasin hari ini. Beneran. Beneran. Kalau ada yang belum bayar sewa rumahnya hari ini, lunasi. Itu punya orang, bukan punyamu. Dia cuma percayakan kau pakai. Tapi kan kau tetap bayar. Betul tidak? Atau gini nih, saya kasih ilustrasi nih. Misalnya Pak Krisnan nih, bilang sama Catur, Tur, aku mau buka usaha baru. Semuanya aku biayain. Semuanya aku biayain kamu. Tapi nanti kalau sudah ada hasilnya, kau kelola ya, ada hasilnya. 10% untuk aku, 90% untuk kamu. Ada pengusaha kayak gitu, Pak. Dia pasti bingung. Benar, bos. 10% untuk bos, 90% untuk saya. Beneran, bos? Nggak salah. Ada nggak, Pak? Sekarang saya tanya, semua punya Tuhan kan dalam hidup kita, bahkan nyawa kita. Tuhan bilang kelolalah. Iya kan, usahakanlah kata Tuhan. Betul? Selama kamu hidup. Tapi 10% milikku.
Ada deal-dealan kayak gitu dalam hidup? Ada nggak Tuhan yang lain punya deal-dealan kayak gitu? Atau pengusaha punya deal-dealan kayak gitu? Bisnis? Ada? Nggak ada. Dengan kesadaran itu aja, kita sadar bahwa pemilik segala-galanya begitu baik sama kita. Itu pun masih kita tipu. Kata wong Palembang tuh Pak Krisnan, kenyayonian wong itu. Kelewatan. Saya mau tanya, banyak pencuri di luar sana apa di dalam rumah Tuhan? Saya mau tanya sekarang, jawab. Banyak nggak pencuri di rumah Tuhan sebenarnya? Ada yang di sini mau klaim dirinya punya sesuatu, itu punyamu sendiri, bukan punya Tuhan, bukan dari Tuhan. Ada. Saya mau tanya sekarang, ada nggak? Jujur, ada. Berani ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini punyaku Tuhan, aku usahakan sendiri, bukan dari kau. Ada. Semua dari Tuhan. Semua kepunyaan Tuhan. Tuhan beri kepercayaan sama kita untuk mengelola hidup kita, untuk mengelola segala sesuatu. Bahkan orang Israel itu dibilang, aku yang memberikan kekuatan kepadamu supaya kau menjadi kaya sebagai pengikat perjanjianku kepada nenek moyangmu. Ada bisnis yang kayak gitu? Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi masih banyak orang bilang gini, aduh 10% gede banget. Wah, kan masih, aduh masih banyak tagihan ini, bayar utang itu. Saya mau kasih tahu, kalau saudara melalaikan menjadi bagiannya Tuhan, kau sedang mencuri. Kau sedang menipu Tuhan. Hati-hati. Saudara tahu nggak, persepuluhan itu sebenarnya bagian terkecil yang Tuhan mau uji dari hati kita. Saya belum pernah tuh dengar ada deal-dealan bisnis. Orang biayain semuanya, ya, dia modali semuanya, tapi bagian dia cuma 10%, 90% dia kasih untuk yang mengelola. Nggak ada tuh. Nggak pernah saya dengar. Sampai usia saya 51 tahun nggak pernah saya dengar itu. Yang ada pun kalau dia baik 70-30, 40-60, atau 51 kalau dia deal bisnisnya 51-49. Nggak ada tuh. Sebenarnya apa? Yang Tuhan mau uji itu hati kita yang mau diuji Tuhan. Makanya Yesus bilang hati-hati dengan apa? Hati-hati dengan ketamakan. Itu berbicara apa? Hati. Mengerikan memang hari-hari ini. Ya. Kenapa Amanat Agung sudah 2022 tahun, masuk 2023 sekarang, belum selesai pekerjaan pemberitaan Injil itu? Karena apa? Masih banyak gereja menahan berkatnya untuk ditaburkan di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Barna Research menjelaskan, dana misi cuma 3% di gereja Tuhan. Tapi untuk bangun gedung, bangun apanya, tim musiknya tahan sampai miliar-miliaran. Untuk mempermegah pelayanannya dengan segala sesuatu yang heboh, tahan mengeluarkan miliaran. Tapi untuk pekerjaan di ujung-ujung tombak, cuma 3%. Kita mau ubah paradigma kita. Amin.
Kita mau ubah. Ini waktunya kita sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang menipu Tuhan. Saudara tahu nggak? Hal mengingini adalah ada pada hukum yang ke-10. Dan perintah untuk memberi 10% kepada Allah adalah metode Allah untuk menghilangkan ketamakan kita. Itu dasar kita mendahului Tuhan. Dan alasan melanggar perintah Tuhan itu cuma satu, keegoisan. Aku, dan aku. Kasih artinya memberi. Siapa yang percaya kalau kita punya kasih, kita akan memberi. Amin. Kita pelajari itu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan. Artinya apa? Dia memberi anaknya yang tunggal. Dan tidak ada yang bisa menandingi kasih itu di dunia ini. Ada yang bisa nandingi kasih itu? Nggak ada. Ya. Kalaupun kita memberi 10%, 50% dari apa yang menjadi penghasilan kita, itu bukan pengorbanan bagi kita. Bukan. Allah terlebih dahulu mengorbankan anaknya. Dan bukankah waktu Tuhan katakan, kalau kamu memberi kepada Tuhan, Tuhan katakan, ujilah aku. Ujilah aku. Dan saya percaya, ujilah aku selalu memberikan hasil yang lebih dari apa yang bisa kita percayai dari firman-Nya. Saya percaya walau waktu kita mempercayai janji Tuhan, tidak ada ruang yang cukup untuk menerima berkat Tuhan. Lukas 6 katakan apa? Waktu kita beri, maka kau akan diberi. Itu takaran yang baik yang akan diguncangkan sampai ke ribaanmu, bahkan meluap keluar dari ribaanmu. Tidak ada ruang yang cukup untuk berkat Tuhan. Tidak ada waktu kita mempercayai Tuhan. Dan saya percaya persepuluhan mengajarkan kita untuk memiliki hati yang nurut sama Tuhan. Taat. Berkat terbesar waktu kita mengikut Tuhan adalah Tuhan berikan roh yang nurut sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Ketaatan selalu saja mendatangkan berkat dalam kehidupan seseorang. Jangan coba-coba untuk melawan ataupun berontak daripada firman Tuhan. Ujilah aku, kata pemilik segala sesuatu, itu berarti Tuhan memang mau kita menguji terus hati kita. Apakah kita percaya akan pemeliharaan Tuhan? Amin. Saudara mau percaya? Waktu kita menguji, kata Tuhan, ujilah aku, sebenarnya kita sedang menguji hati kita.